HRS minta maaf di hari Lebaran. Kemudian kaum muslimin di Indonesia banyak sekali yang menanggapinya. Kata mereka dimaafkan dengan dua syarat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang minta maaf di hari Lebaran walaupun toh hanya melalui media sosial, melalui YouTube atau melalui Facebook atau melalui Twitter atau melalui media-media sosial yang lainnya, di hari Lebaran minta maaf. Kemudian banyak sekali tanggapan-tanggapan nih. Lalu bagaimana menurut Anda? Kami hanya akan membahas salah satu video yang mengatakan bahwa permintaan Habib Rizik Syihab akan dimaafkan jika memenuhi dua syarat saja. Jadi banyak sekali nih orang-orang Indonesia yang membuat tanggapan melalui video yang diupload di platform YouTube. Nah, ketika Habib Rizik Syihab atau HRS minta maaf, ini kan momennya di hari Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, yang mana menjadi tradisi dan budaya. Tradisi budaya di Indonesia saling maaf-memaafkan, saling minta maaf. Nah, kalau kita renungkan ya kan, Habib Rizik Syihab ini kan mengikuti budaya Nusantara. Sudah mengikuti budaya Nusantara yaitu minta maaf di hari Lebaran. Sebenarnya minta maaf itu kan tidak hanya di hari Lebaran saja, di hari manapun kan sangat kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk saling memaafkan dan minta maaf. Nah, kewajiban seseorang itu adalah minta maaf. Minta maaf itu adalah pernyataan bahwa dia tidak terlalu sombong begitu. Tetapi ada juga yang menanggapinya, ini kan masa Lebaran, biasa orang minta maaf. Kemudian banyak orang Islam Indonesia yang membuat video dengan narasi yang aneh-aneh, narasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa permintaan maaf Habib Rizik Syihab itu ya hanya budaya lokal Indonesia. Hanya basa-basi saja, kata mereka. Jadi Habib Rizik Syihab tidak akan diberi maaf kecuali jika Habib Rizik Syihab memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, HRS atau Habib Rizik Syihab harus berjanji tidak akan mengulangi lagi perkataan menantang-nantang perang kepada saudara sebangsa Indonesia. Apalagi menantang-nantang perang kepada saudara sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini syarat pertama ini. Syarat pertama yang harus diucapkan, diikrarkan oleh HRS. Kemudian syarat yang kedua nih. Syarat yang kedua, HRS harus berjanji tidak akan lagi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Inilah video yang viral kemudian kami dapati dan kami mengikutinya. Rasanya ya ada benarnya juga begitu. Rasanya sih ada benarnya juga, tapi ya gimana lagi, kita Indonesia, orang Indonesia ini kan biasa pemaaf. Orang Indonesia itu pemaaf. Nah, kemudian ada lagi mengatakan, kita sudah sering kali memberikan maaf, tetapi mereka tidak sadar-sadar. Oleh sebab itulah sudah saatnya kita tegas, kata mereka begitu. Nah, kami sendiri tatkala ditanya, lalu bagaimana nih Kiai yang menanggapi masalah seperti ini? Jadi dalam hal menanggapi masalah seperti ini, kami akan melihat dari beberapa aspek. Yang pertama tentang tantangan perang terhadap saudara. Nah, di dalam beberapa video ya kan, bukan hanya sekali dua kali. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Kami melihat HRS itu sering ya kan ceramah itu nantang-nantang perang, nantang-nantang perang, ngajak perang begitu. Nah, kemudian bukannya hanya HRS yang ngajak perang, tetapi juga Habib Bahar bin Smith atau HBS. Apalagi HBS itu kan sering sekali nantang-nantang perang di muka umum. Padahal ini kan negara dalam keadaan hudnah, zamanul hudnah, zaman gencatan senjata, tidak boleh mengawali perang. Umat Islam kalau di dalam zaman gencatan senjata ngawali perang itu dosa, apalagi yang ditantang perang sesama saudara sendiri, sebangsa se-Indonesia, sebangsa setanah air Indonesia. Dan yang lebih parah lagi yang ditantang perang sesama umat Islam, ya kan?
sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan sungguh aneh. Kalau seandainya ya tantangan perang itu terjadi pada masa penjajahan Belanda. Tatkala penjajahan Belanda, jadi Belanda menjajah Indonesia, kemudian misalnya HRS atau HBS nantang-nantang perang kepada Belanda. Itu bagus nantang perang kepada Belanda tatkala kita dijajah Belanda. Atau misalnya tatkala kita dijajah oleh Jepang, kemudian HRS atau HBS itu nantang perang kepada Jepang. Bagus, ini permasalahannya kan HRS dan HBS itu nantang perang kepada saudara sebangsa setanah air Indonesia. Ataukah mereka ini merasa bukan orang Indonesia? Mereka mungkin masih merasa keturunan Yaman asli, sehingga mereka seenaknya nantang-nantang perang terhadap bangsa sendiri. Tetapi anehnya lagi, mereka nantang perang kepada sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka nggak ngerti tentang dalil-dalil bagaimana larangan untuk ngajak perang duluan? Kemudian syarat yang kedua yaitu masalah HRS harus berjanji tidak akan lagi mengaku sebagai durian Nabi Muhammad SAW. Ini menurut pendapat kami, selama masih ada RA Rabithah Alawiyah, selama masih ada Rabithah Alawiyah itu diakui ya kedudukannya oleh negara, kan mereka selama ini ya kerjaannya hanya mencatat, mendata orang-orang yang mengaku sebagai durian Nabi, dalam tanda petik ya, mengaku sebagai durian Nabi, kemudian mereka berusaha untuk meneliti nasabnya dan ditetapkan sebagai durian Nabi dengan syarat-syarat yang mudah, syarat-syarat yang gampang. Oleh sebab itulah selama masih ada Rabithah Alawiyah yang masih mewadahi para nasab-nasab itu disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya tidak hanya HRS saja, tetapi seluruh habaib-habaib yang diwadahi oleh Rabithah Alawiyah. Jadi masalahnya ini kepada Rabithah Alawiyah. Kalau Rabithah Alawiyah misalnya sudah dilarang secara resmi, nggak boleh mengeluarkan suatu surat atau buku atau panduan yang mengatakan bahwa para habaib itu adalah durian Nabi. Nah misalnya Menkumham, Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia misalnya, sudah melarang bahwa Rabithah Alawiyah itu tidak diberikan hak atau kuasa untuk menerbitkan buku nasab yang disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka larangan itu mutlak untuk seluruh anggota Rabithah Alawiyah. Nah kalau seandainya misalnya HRS secara personal mengaku sebagai durian Nabi, kemudian beliaunya berjanji tidak akan lagi mengaku sebagai durian Nabi Muhammad SAW, kalau sampai beliau melakukannya itu bagus sekali karena memang polemiknya ya sudah akan selesai begitu. Demikian tanggapan dari kami, wallahu taala a'lamu bishawab.